Baik, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesabarannya menunggu hampir kurang lebih 2,5 jam. Tadi Bapak Presiden menerima pimpinan DPR, Bapak Wakil Ketua DPR Bapak Cucun selaku Ketua Tim Pengawas Haji tahun 2026 beserta dengan pimpinan Komisi 8 yang salah satu mitranya adalah Kementerian Haji, ya, bersama dengan Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji tahun 2026 yang tadinya direncanakan hanya 1 jam, tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Cucun dulu ya. Baik, monggo silakan. teman-teman semua, tadi kita panjang sekali menyampaikan bahwa pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di panja, ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun 6 juta untuk 200 sekian ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrian ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi, kalau bisa tolong lebih cepat lagi, seperti apa skemanya kalau misalkan antrian ini tidak panjang. Kemudian kami juga laporkan pengawasan kami terkait bagaimana di mekanisme pemberangkatan. Imigrasi di kita sudah bagus sehingga bisa mengantisipasi jemaah-jemaah ilegal tidak bisa lolos. Kemudian juga orang yang bisa menjalankan haji itu betul-betul bisa nyaman dari sejak keberangkatan. Fasilitas layanan hotel. Bayangkan saja di era kepemimpinan Bapak Presiden sekarang ini, jemaah reguler, kan ada dua ya, jemaah reguler dan jemaah haji khusus itu sudah biasa nginep di hotel bintang 5. Tetapi ini jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5. Sehingga kami mendengarkan testimoni dari para jemaah, Pak, kami nggak ngebayangkan diberikan hotel yang bagus seperti ini, bisa melaksanakan ibadah haji di hotel bintang 5 yang tidak jauh dari masjid. Kemudian kami cek juga sampai laporkan ke Pak Presiden, Pak, kalau dulu makanannya ya paling ayam, kentang, itu juga sekarang sudah mulai variatif. Dan kontrak antara Kementerian Haji, pelaksana tugas ini perdana luar biasa ya. Kementerian baru perdana diberikan tugas bisa melakukan negosiasi dengan para syarikah itu sehingga makanan bisa bervariasi. Sehingga tidak ada kejenuhan. Dan nasi juga sudah adaptif. Teman-teman kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya nasinya itu yang nggak kenal orang kita ini nasi keras. Kalau kemarin sudah lebih adaptif lagi, ramah dengan orang Indonesia ya. Kita kirim dari Indonesia, Pak. Yang karena kita kirim dari Indonesia itu berasnya. Nah, ini yang kami laporkan tadi, bahkan Pak Presiden sampai lama bagaimana terobosan-terobosan yang bagus. Saya bilang, Pak, ini tolong dipertahankan yang sudah bagus dan kita kelemahan-kelemahan tidak ada yang kurang, pasti ada. Cuman catatan ini menekankan kepada kami semua sudah bagus, Bapak-bapak dari DPR dengan pasukannya beliau di Kementerian Haji bekerja sama dan berkomunikasi. Pak, itu modalnya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dengan pemerintah. Ya. Mungkin ada tambahan, Pak? Silakan, saya dari Pak Abidin. Baik, kami menambahkan tadi kami DPR menyampaikan bahwa pengawasan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya dan mengapresiasi kerja dari Kementerian Haji dan Umroh, dan tentu ke depan harus ditingkatkan. Dan memang banyak pertanyaan-pertanyaan di jemaah berkaitan dengan layanan untuk tahun depan. Saya kira Kementerian Haji dan Umroh akan meningkatkan layanan, dan juga kita berterima kasih kepada Bapak Presiden
yang concern dengan penyelenggaraan haji, dan insya Allah kita doakan semoga Bapak Presiden sehat walafiat dan dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik dan sehingga haji kita ke depan akan lebih sukses lagi. Dan terima kasih kepada Pak Prabowo yang secara seksama memperhatikan bahwa kepentingan dari bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terus meningkatkan pelayanan jamaah haji kita. Terima kasih Pak Presiden dan Kementerian Haji dan Umroh yang terus bekerja sama dengan DPR dan DPR melalui Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi 8 terus akan berkomunikasi dan mengevaluasi berkaitan dengan meningkatkan layanan dari jamaah haji Indonesia. Saya kira itu Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kan katanya Prof. Udin ada tambahan?